Keke, apakah kamu akhirnya akan berusaha sekuat tenaga dan mempertaruhkan hidupmu? Aku yang dulu benar-benar ingin melihat apakah ada orang dalam klan Xiao saat ini yang masih memiliki aura yang mendominasi sejak Xiao Xuan masih hidup. Hantu tua Zhai Xing tanpa sadar tertawa setelah melihat Xiao Yan menahan Yao Lao di dalam cincinnya. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh. Douk yang luas dan perkasa di dalam nadinya meraung liar, tampak seperti banyak naga api. Saat ini dia tidak diragukan lagi berada pada keadaan di mana dia telah melepaskan kekuatannya ke puncaknya setelah menelan api 3000 pembakaran. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa jika dia tidak melepaskan semua kekuatannya di hadapan hantu tua Zhai Xing puncak kekuatan bintang 5 Douzun, kemungkinan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Serahkan kunci dari klan Xiao ke aku yang dulu dan aku yang dulu bisa menyelamatkan hidupmu. Hantu tua Zhai Xing tersenyum santai dan berbicara dengan suara samar di hadapan Douki yang semakin perkasa dari Xiao Yan. Dengan kekuatan puncak bintang 5 Douzun, tidak perlu baginya untuk sedikit takut pada Xiao Yan. Kesenjangan yang sangat besar antara kelas mereka sudah cukup baginya untuk melihat Xiao Yan sebagai semut. Xiao Yan mengeluarkan tawa dingin di dalam hatinya saat menghadapi kata-kata hantu tua Zhai Xing. Dia benar-benar mengabaikannya. Matanya berputar ke sekeliling saat dia mencari cara untuk menerobos. Kalau aku yang dulu akan melakukannya sendiri, hantu tua Zhai Xing menghela napas saat melihat ini. Tangannya terentang dan kelima jarinya menghadap Xiao Yan. Segera, jarinya bergetar dan 5 kabut hitam ganas keluar dari ujung jarinya. Setelah itu diaglomerasi menjadi rantai hitam aneh di tengah suara benturan. Rantai itu melilit di udara sebelum mengeluarkan suara "ci" dan langsung menembus ke dalam ruang kosong. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala Xiao Yan. Serangan seperti petir yang tiba-tiba ini juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Cahaya perak berkedip-kedip di bawah kakinya dan dia dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur dalam masalah yang tidak cukup cepat. Ci! Rantai itu dengan keras menembus ke bawah dari udara. Setelah itu menempel ke depan Xiao Yan dan melewatinya. Akhirnya, itu dengan kejam dimasukkan ke dalam bebatuan hitam yang keras. Itu sedikit bergetar dan bebatuan di sekitarnya segera retak, membentuk banyak garis retakan. Reaksimu tidak buruk. Hantu tua Zhai Xing tertawa kecil. Dia menjentikkan jarinya dan rantai itu naik secepat kilat. Itu menjadi seperti ular berbisa karena membawa angin tajam yang menyapu semua tempat mematikan di sekitar tubuh Xiao Yan. Serangan berantai memiliki kecepatan yang sangat menakutkan. Banyak bayangan yang tersisa di langit, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan bertahan melawannya. Dentang. Xiao Yan mengepalkan tangannya saat menghadapi serangan hantu tua Zhai Xing ini. Penguasa Xuan berat muncul dengan sekejap. Tubuh penguasa bergerak, membentuk pertahanan bayangan penguasa padat yang menerima semua serangan berantai. Dentang. Rantai dengan kuat menekan penggaris yang berat. Gelombang kekuatan yang menakutkan itu secara langsung menyebabkan kaki Xiao Yan bergesekan ke tanah dan membentuk bekas luka yang dalam. Hanya itu yang membuatnya stabil secara bertahap. Tangannya bahkan samar-samar terasa sedikit mati rasa. Seorang ahli di puncak kelas Douzun bintang 5 benar-benar menakutkan. Setelah pertukaran singkat, Xiao Yan juga dengan jelas memahami kekuatan hantu tua Zhai Xing ini. Sebuah kehikmatan segera melonjak di dalam hatinya. Sepertinya tidak akan semudah yang dia bayangkan jika dia ingin berhasil membebaskan dirinya hari ini. Dengan bisa menerima serangan dari diriku yang dulu dengan kekuatan bintang 9 Douzong. Harus dikatakan bahwa kamu unik. Hantu tua Zhai Xing memandang Xiao Yan dengan wajah serius. Dia tersenyum dan tubuhnya tiba-tiba condong ke depan perlahan.
Dia seperti binatang buas yang akan makan. Namun, aku yang dulu tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Setelah menghabisimu, aku yang dulu masih harus menghabisi orang-orang merepotkan di luar. Hantu tua Hai Xing tertawa. Kakinya melangkah maju dengan lembut. Setelah itu, ruang itu bergoyang dan tubuhnya menghilang hampir seketika. Xiao Yan merasakan tangan yang keriput dengan lembut terulur dari ruang kosong di sampingnya saat hantu tua Hai Xing menghilang. Setelah itu mencengkeram tenggorokannya. Tangan terlipat kering ini mungkin tidak ditutupi oleh Do Uki, tetapi bekas luka spasial hitam gelap langsung terbentuk kemanapun ia lewat. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Langkah kakinya dengan tergesa-gesa ditarik dan penggaris berat di tangannya dipotong dengan keras ke bawah dalam sekejap. Tsunami yang memecah api. Xiao Yan berteriak dengan marah di dalam hatinya. Cahaya penggaris yang lebarnya ratusan kaki segera keluar dari ujung penggarisnya. Setelah itu membacok ke tangan yang keriput. Namun, angin yang tampaknya ganas ini hanya menyebabkan angin kencang sedikit bergetar. Segera setelah itu, tangan itu meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap, itu sudah muncul di depan Xiao Yan dan dengan lembut membanting ke arah dadanya. Telapak tangan ini sangat cepat. Bahkan dengan kecepatan Xiao Yan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Pada saat kritis ini, penggarisnya yang berat ditempatkan secara vertikal di depan tubuhnya. Dentang. Tangan keriput dengan lembut mendarat di penggaris yang berat itu dan suara yang jelas segera muncul. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat keduanya bertabrakan. Kayu bakar yang tampak kurus seperti tulang itu tampak seperti gunung. Itu sangat berat. Pada saat kontak, tangan Xiao Yan mengeluarkan sedikit suara tulang yang ditekan. Bang! Kaki Xiao Yan tertanam dalam kebatu di bawah kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, batuan keras itu seperti kembang tahu, tampak sangat rapuh. Xiao Yan dengan paksa menerima telapak tangan ini dari hantu tua Hai Xing. Darah di dalam tubuh Xiao Yan semakin bergejolak. Penguasa beratnya buru-buru dibalik dan kakinya menginjak tanah. Tubuh Xiao Yan menempel di tanah saat dia bergegas mundur. Setelah itu, dia menginjak tanah dan menegakkan tubuhnya. Dia memandang penguasa Xuan berat, hanya untuk terkejut menemukan bahwa jejak telapak tangan yang dangkal sebenarnya tertinggal. Meski jejak telapak tangan tidak dalam, itu masih cukup mengejutkan Xiao Yan. Penguasa Xuan berat telah menjadi senjatanya selama ini. Dia tidak bisa lebih yakin tentang kekerasan yang terakhir. Namun, hantu tua Hai Xing ini adalah orang pertama yang mampu meninggalkan jejak telapak tangan di atasnya. Sungguh orang yang tangguh, ruang beberapa puluh kaki di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Sosok hantu tua Hai Xing perlahan muncul. Dia melirik penguasa berat di tangan Xiao Yan dan tersenyum tipis. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menatap orang tua ini. Pada saat ini, pertama-tama dia harus meninggalkan kunci aula jiwa ini. Segalanya mungkin jauh lebih mudah setelah dia mencapai luar dan mendapatkan bantuan dari dokter peri kecil dan yang lainnya. Jika dia terus terjerat di tempat ini, cepat atau lambat dia akan kelelahan sampai mati oleh orang tua ini. Bahkan Xiao Yan, yang telah mengaktifkan api langit 3 perubahan misterius, tidak akan dapat memblokir serangan tingkat itu berkali-kali. Jangan main-main. Itu tidak berguna di depan kekuatan absolut. Hantu tua Hai Xing tertawa, sepertinya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan. Setelah itu, jari kakinya menempel di tanah dan dia menyerang Xiao Yan seperti anak panah yang telah meninggalkan busurnya. Kali ini, senyum di wajahnya jelas menjadi lebih padat. Jelas, dia tidak berniat untuk terus menyeretnya keluar dengan Xiao Yan. Xiao Yan juga merasakan perubahan hantu tua Hai Xing. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan tubuhnya bergegas mundur. Ketika dia menarik kembali, nyala api ungu coklat dengan cepat berkumpul di telapak tangannya.
Setelah itu, dengan cepat berubah menjadi teratai api yang indah. Gelombang energi yang sangat liar dan keras menyebar dari teratai api. Setelah kekuatan spiritualnya menerobos ke kondisi jiwa, tingkat di mana Xiao Yan mengaglomerasi api teratai api juga menjadi semakin halus. Teratai api bisa dibentuk hanya dengan satu pikiran. Xiao Yan dengan kejam melemparkan teratai api ungu coklat ke arah hantu tua Zai Xing setelah muncul. Setelah itu, sosoknya yang cepat mundur menjadi lebih cepat. Bang! Teratai api tiba-tiba meledak seperti guntur ketika jaraknya hanya 5 kaki dari hantu tua Zai Xing. Itu bergema di atas langit dan gelombang api yang menakutkan menyapu. Itu mengguncang beberapa pilar penyangga langit di aula besar ini sampai banyak garis retakan yang terlihat dengan mata telanjang muncul. Seluruh alun-alun hancur sampai berantakan. Xiao Yan tidak rileks bahkan sedikit setelah teratai api meledak. Dia sadar bahwa dengan hanya mengandalkan teratai api kemarahan Buddha ini, tidak mungkin benar-benar membunuh hantu tua Zai Xing. Harapannya tidak salah. Segera setelah ledakan teratai api terjadi, sesosok sesepuh perlahan keluar dari gelombang api. Xiao Yan melirik dan menemukan bahwa itu adalah hantu tua Zai Xing. Namun, pakaian yang terakhir telah robek saat ini. Sekilas, dia tampak sedikit sengsara. Jelas, kekuatan teratai api telah melebihi harapannya. Kamu memang layak menjadi seseorang dari klan Xiao. Hanya dengan kekuatan Dou Zong bintang 9, kamu bisa menampilkan serangan yang begitu kuat. Hantu tua Zai Xing mulai menatap Xiao Yan. Ekspresi padat melintas di wajahnya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Sebuah cahaya melintas di matanya saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya terangkat dan banyak cahaya api ungu coklat melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan ditembakkan secara eksplosif. Dentang-dentang. Cahaya api melesat keluar dan dengan kejam meretas rantai padat yang tergantung di udara di dalam aula besar. Rantai ini tidak merepotkan seperti rantai yang menjebak Yao Lao. Semuanya retak dengan api yang menembus mereka. Setelah itu, kumpulan cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam aula besar itu diam-diam pecah. Banyak jiwa yang tampak sakit dan hilang perlahan membuka mata mereka. Jiwa-jiwa ini tercengang sesaat setelah mereka membuka mata. Setelah itu, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Segera, jeritan bergema di tempat itu dan mereka semua melarikan diri dari aula besar dengan cara yang kacau. Anda mencari kematian. Hantu tua Zai Xing mengalami perubahan ekspresi saat melihat Xiao Yan benar-benar berani melepaskan begitu banyak jiwa. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir menuju yang terakhir. Xiao Yan mendengus dingin saat dia melihat hantu tua Zai Xing bergegas dengan aura membunuh di sekujur tubuhnya. Dia mengepalkan tangannya dan 3 manik-manik ungu hitam muncul di dalamnya. Anehnya, itu adalah manik penerangan api yang telah disempurnakan Xiao Yan menggunakan 3000 api teratai hati di dalam wilayah bintang. Swos. Xiao Yan mengayunkan lengannya. 3 manik petir api membentuk bentuk segitiga saat mereka bergegas menuju hantu tua Zai Xing. Setelah itu, mereka tiba-tiba meledak ketika berada sekitar 10 kaki dari yang terakhir. Bang! Gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba meledak di udara. Cukup banyak dari rantai hitam di sekitarnya yang putus. Segera, jiwa-jiwa mulai menari di dalam seluruh aula besar. Setelah itu, mereka menyerbu dan melarikan diri dari aula. Hantu tua Zai Xing bergegas keluar dari dalam gelombang udara yang menakutkan. Pada saat ini, samar-samar ada amarah pekat di wajahnya. Taktik aneh Xiao Yan ini bahkan menyebabkan dia menderita kerugian. Bajingan! Jiwa-jiwa ini semuanya telah melarikan diri. Kalau begitu, aku akan menganggapmu sebagai kompensasi. Tangan memetik bintang. Ada uap hitam yang tertinggal di wajah hantu tua Zai Xing. Tangan kanannya tiba-tiba membengkak saat ini.
Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Xiao Yan dengan gaya seperti hantu. Tangannya yang besar tiba-tiba meraih dan ruang sekitarnya di sekitar Xiao Yan mengeras. Segera, yang terakhir hanya bisa menyaksikan tangan besar ini dengan cepat diperbesar di depannya. Anak kecil Xiao Yan, sudah berakhir. Hantu tua Zhai Xing mengungkapkan senyum garang di wajahnya. Segera, dia mengepalkan tangannya dengan tiba-tiba. Ruang di sekitar Xiao Yan runtuh hampir seketika. Ketika ruang itu runtuh, darah dan daging kabur yang diharapkan oleh hantu tua Zhai Xing tidak muncul. Tubuh Xiao Yan itu memancarkan ledakan di matanya dan berubah menjadi ketiadaan. Adegan ini menyebabkan hantu tua Zhai Xing tercengang. Sejak kapan kekuatan tangan memetik bintang menjadi menakutkan ini? Tidak, ini palsu. Namun, hantu tua Zhai Xing ini juga orang yang sangat tua dan berpengalaman. Dia tiba-tiba pulih setelah dikejutkan sesaat di kepalanya. Matanya buru-buru beralih ke pintu keluar dari kunci aula jiwa. Sesosok telah melarikan diri dari tempat itu seperti monyet yang gesit. Dari penampilan belakang, siapa lagi selain Xiao Yan? Ekspresi hantu tua Zhai Xing begitu muram hingga menakutkan setelah melihat sosok Xiao Yan menghilang. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan dibodohi oleh generasi muda dengan cara seperti itu hari ini. Xiao Yan, aku yang dulu akan melihat kemana kamu bisa lari hari ini. Raungan amarah rendah dan dalam langsung bergema di dalam aula besar. Tubuh Xiao Yan tidak berhenti sebentar meski mendengar raungan marah yang ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh. Api ungu coklat bertahan di sekujur tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti binatang api yang mengamuk. Para penjaga yang tersisa di dalam aula jiwa buru-buru menghindar ketika mereka melihat iblis ini menyerang. Pelindung yang telah terbunuh di tangan Xiao Yan sebelumnya telah menyebabkan mereka benar-benar ketakutan. Siapa yang berani melangkah maju dan menghentikannya sekarang? Tanpa ada yang menghentikannya, kecepatan Xiao Yan juga dinaikkan ke puncaknya. Dia bisa merasakan bahwa hantu tua Zhai Xing dengan cepat mengejar. Jelas, orang tua itu benar-benar marah setelah dibodohi oleh tubuh ilusi 3000 petirnya. Bajingan tua ini. Xiao Yan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Jika bukan karena hantu tua Zhai Xing ini, perjalanan ini akan berjalan dengan sangat lancar. Sayangnya, puncak dari kekuatan 5 kelas Douzun sudah cukup untuk menyebabkan peningkatan kekuatan dari kedua belah pihak kali ini. Xiao Yan mengutuk sedikit di dalam hatinya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu keluar dari jarak dekat. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi cahaya ungu coklat yang keluar dengan suara, "Suos." Beberapa kekuatan yang sangat ganas dan kejam di langit dihancurkan dengan keras saat Xiao Yan bergegas keluar dari Hall of Souls. Ini mengejutkan Xiao Yan saat dia buru-buru menghindari mereka. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat bergegas ke udara. Baru setelah itu dia memiliki waktu luang untuk menyaksikan situasi di luar aula jiwa. Saat ini, lembah itu benar-benar berantakan. Garis retakan yang sangat besar seperti mulut buas yang besar menutupi seluruh lembah. Beberapa jalur retakan bahkan menaiki lereng gunung. Bebatuan besar terus-menerus berguling dari tebing sekitarnya, menghantam lembah hingga berguncang terus-menerus, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Sosok manusia saling bersilangan di tengah lembah. Douk yang luas dan perkasa menembus langit. 10 aura yang kuat dan menakutkan berfluktuasi di langit. Dalam menghadapi pertempuran intens yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, ruang tempat ini menjadi sangat tidak stabil. Banyak garis retakan muncul seperti ular sanca besar, menyebabkan pelindung balai jiwa itu merasakan debaran di dalam hati mereka. Mereka tidak berani campur tangan dalam pertempuran di level ini. Selain 5 pertempuran yang sangat intens di langit, ada medan pertempuran lain yang menarik perhatian Xiao Yan. Itu adalah tempat di mana Xian berada. Tidak ada elit Douzun yang mengganggu gadis kecil ini.
Oleh karena itu, dia hanya bisa pergi dan menemukan beberapa pelindung aula jiwa untuk melampiaskan amarahnya. Kekuatan gadis kecil ini tidak diragukan lagi telah meningkat pesat setelah hilang untuk jangka waktu tertentu. Namun, yang aneh adalah bahwa Xiao Yan sebenarnya tidak dapat mengetahui kekuatan sebenarnya dari Xian dengan persepsi spiritualnya. Cara itu seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar menyembunyikan kekuatan gadis ini. Meskipun Xiao Yan biasanya tidak bisa merasakannya, dari cara Xian menggunakan telapak tangan untuk menyerang pelindung yang telah mencapai kekuatan bintang 6 Douzong sampai dia meludahkan darah dan terbang mundur, kekuatan gadis ini seharusnya cukup kuat. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu situasi di daerah ini. Dia menghela nafas. Dari cara ini, tampaknya kelompok Xiao Yan tidak dirugikan. 5 Douzun di sisi Hall of Soul memiliki kekuatan 3 bintang atau lebih. Oleh karena itu, selain Taijian Zunse, yang hampir tidak bisa bertahan, 4 sisanya dengan tegas berada di atas angin. Orang itu telah diselamatkan. Menyebarkan. Dalam situasi ini, Xiao Yan tidak lagi punya waktu untuk menjelaskan apapun. Dia berteriak keras setelah memahami situasinya. Setelah mendengar teriakan Xiao Yan di langit, kegembiraan melonjak di wajah Feng Zunse dan yang lainnya. Namun, lawan mereka telah melepaskan serangan liar pada saat ini, mengganggu mereka dengan kuat dan menyebabkan mereka tidak dapat melarikan diri. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menyaksikan medan pertempuran yang sangat kacau di langit. Situasi seperti ini jauh lebih rumit dari yang dia duga. Cici. Xiao Yan secara alami menarik perhatian beberapa ahli Hall of Soul di sekitar saat dia muncul. Mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan di atas, tetapi mereka berpikir bahwa mungkin saja menggunakan nomor mereka untuk menunda Xiao Yan. Oleh karena itu, 3 sosok bergegas. Rantai hitam di tangan mereka seperti tombak tajam lurus yang menembus secara eksplosif ke arah kepala Xiao Yan. Nyah! Ekspresi Xiao Yan menjadi dingin saat dia merasakan serangan dari ketiga pelindung aula jiwa ini. Tangannya tiba-tiba terulur dan dia langsung meraih ketiga rantai itu. Tangannya gemetar dan naga api ungu coklat meraung dari lengan bajunya. Setelah itu, mereka bergegas melalui rantai dan dengan keras menghantam dada 3 pelindung aula jiwa. Tubuh ketiga pelindung segera terbang mundur setelah menderita pukulan yang begitu berat. Akhirnya, mereka dengan keras bertabrakan dengan pilar batu di sampingnya. Kabut hitam yang tertinggal di tubuh mereka menjadi lebih tipis dalam sekejap. Para ahli dari aula jiwa di sekitar Xiao Yan juga memiliki wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat Xiao Yan secara acak mengalahkan ketiga pelindung. Badan penyerang depan mereka buru-buru berhenti dan mereka tidak lagi berani untuk maju dengan gegabah. Xiao Yan baru saja melangkah mundur setelah memaksa ketiga pelindung ketika atap aula besar tiba-tiba pecah. Sesosok naik ke langit saat tawa dingin yang pekat bergema di tempat itu. Ini buruk. Hantu tua itu datang mengejar. Ekspresi Xiao Yan segera berubah setelah mendengar tawa dingin ini. Penghalang spasial. Segel. Hantu tua Zai Xing menyapu matanya yang gelap dan pekat di atas medan pertempuran itu dari langit. Setelah itu, mereka berhenti di tubuh Xiao Yan. Kepadatan wajahnya bahkan menjadi kekayaan. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel aneh saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Setelah teriakan hantu tua Zai Xing terdengar, ruang lembah tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. Setelah itu, lipatan melingkar menyebar. Mereka menjadi seperti pakaian yang ditumpuk satu sama lain saat mereka tergantung di langit yang kosong. Hantu tua Zai Xing. Feng Zunse, yang sedang terjerat dengan lawannya, juga menemukan hantu tua Zai Xing. Wajahnya berubah drastis saat dia tanpa sadar berteriak. Feng Xian, kamu benar-benar tidak akan menyerah. Kali ini, Anda bahkan telah menerobos masuk ke Hall of Soul saya. Mata hantu tua Zai Xing tampak menyeramkan saat dia melirik Feng Zunse dan berkata,
Ekspresi Feng Zunze suram. Telapak tangannya dengan keras menghantam penatua yang terhormat dari Hall of Soul di depannya, yang telah mencapai kekuatan bintang 3 Douzun, dan memaksa yang terakhir untuk mundur selangkah. Situasi saat ini agak melampaui kendali mereka. Munculnya hantu tua Zhai Xing ini bisa saja mempertimbangkan untuk mengubah situasi tempat ini. Jika ada yang tidak beres, kemungkinan cukup banyak kematian akan terjadi pada kelompok mereka hari ini. Setelah diriku yang dulu menghabisi anak kecil ini, aku akan memberitahu kalian semua bahwa Hall of Soulku bukanlah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesukamu. Hantu tua Zhai Xing tertawa dingin. Segera, matanya yang gelap dan lebat dialihkan ke arah Xiao Yan di bawah. Suaranya padat saat dia berbicara, kamu berani membodohi aku yang dulu hanya dengan kekuatan Douzong. Ini adalah pertama kalinya diriku yang dulu bertemu dengan hal seperti itu. Hantu tua Zhai Xing melangkah dengan lembut ke udara kosong setelah kata-katanya terdengar dan berjalan menuju Xiao Yan. Kabut hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Itu mungkin menyebabkan seseorang merasa shock. Kekuatan bintang 5 Douzun memang luar biasa menakutkan. Ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat dia melihat hantu tua Zhai Xing, yang melangkahi kabut hitam yang meresap ke langit dan tiba dengan niat membunuh yang besar. Orang tua ini jelas berencana untuk membunuhnya secara pribadi. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak mungkin baginya untuk benar-benar cocok dengan hantu tua Zhai Xing bahkan jika dia menggunakan api langit 3 perubahan misterius. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Xiao Yan benar-benar hanya setumpuk daging di atas talenan yang menunggu untuk disembelih. Saat ini dia sudah benar-benar menundukkan 3.000 api teratai hati. Dia bisa dianggap memiliki 4 jenis api surgawi. Jika dia menggunakan 4 jenis api surgawi untuk bergabung menjadi teratai api kemarahan Buddha, itu mungkin akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api teratai pemusnahan yang diciptakan dari api transformasi kehidupan. Namun, Xiao Yan membutuhkan waktu yang cukup untuk menggunakan benda ini. Dengan kekuatan hantu tua Zhai Xing, dia pasti tidak akan memberi Xiao Yan waktu yang cukup untuk mempersiapkan senjata pembunuh hebat semacam itu. Saat ini, para elit Douzuns di pihak mereka telah ditahan oleh para sesepuh terhormat dari Aula Jiwa. Satu-satunya yang masih bebas bertindak adalah Xian. Kekuatan gadis ini mungkin sedang melonjak dan wujud aslinya adalah naga void kuno tapi dia masih muda. Tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan hantu tua Zhai Xing. Biarkan saya membantu Anda menahannya. Sementara mata Xiao Yan berkedip-kedip, Xian, yang berada di jarak dekat, tampaknya telah merasakan pikirannya. Tubuh kecilnya yang halus melompati udara dan muncul di depan Xiao Yan. Wajah kecilnya dipenuhi dengan keseriusan saat dia berbicara. Bisakah kamu melakukannya? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya dengan cemas. Masih bisakah kamu menemukan orang lain sekarang? Xian menjawab tanpa menoleh. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam, bantu aku mengulur waktu. Hati-hati. Mundur jika Anda benar-benar tidak dapat melakukannya. Xian menganggukkan kepala kecilnya sedikit. Tangan kecilnya tiba-tiba membentuk sepasang segel aneh. Segera, cahaya ungu yang intens melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Di bawah cahaya ungu ini, tubuh kecil Xian yang cantik tiba-tiba tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa napas pendek, dia telah berubah dari seorang gadis kecil menjadi seorang gadis cantik berambut ungu tinggi yang tampak sangat seksi. Cara memikat itu sebenarnya sama dengan yang dilihat Xiao Yan di lembah kecil saat itu. Xian menarik sehelai rambut ungu di belakang telinganya setelah berubah menjadi penampilan ini. Dia menoleh, hanya untuk melihat sikap tertegun Xiao Yan. Wajah cantiknya memerah dan dia langsung menatap tajam ke arahnya. Namun, dia lupa bahwa dia bukan lagi gadis kecil dari sebelumnya. Dengan melakukan ekspresi seperti itu, dia malah tampak sangat mempesona, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang.
Kamu benar-benar mengalami perubahan besar. Xiao Yan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam dan dengan cepat menariknya kembali. Suaranya dalam saat dia berkata, "Aku akan menyerahkannya padamu." Hati-hati. Xiao Yan menarik tangannya ke belakang saat dia mundur. Nyala api ungu coklat muncul. Setelah itu, mereka berpisah, berubah menjadi 3 kelompok api surgawi berwarna berbeda yang tergantung di depannya. Sementara Xiao Yan telah menggerakkan tangannya dan menyiapkan senjata pembunuh yang hebat, mata cantik Xian juga menjadi sangat serius. Dia dengan tegas menatap hantu tua Zhai Xing dari jarak dekat. Itu mungkin baginya untuk merasakan aura yang benar-benar berbahaya di tubuh yang terakhir. Kali ini, itu bukan lagi hanya permainan. Dalam situasi saat ini, Xian juga sangat sadar bahwa hantu tua Zhai Xing ini adalah variabel terbesar. Dokter peri kecil dan yang lainnya saat ini tidak dapat membebaskan diri. Jika dia diizinkan untuk menyerang medan pertempuran itu, dokter peri kecil dan yang lainnya pasti akan dikalahkan dengan cepat. Pada saat itu, semuanya akan benar-benar berakhir. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus menahan orang tua ini kembali. Dia harus menundanya sampai Xiao Yan berhasil melepaskan senjata pembunuh yang hebat itu. Hanya dengan begitu mereka dapat menarik diri dengan aman dari operasi penyelamatan hari ini. Jika tidak, kelompok mereka benar-benar akan menderita banyak korban. Semua harapan ada di tangannya dan apakah dia bisa memberi waktu yang cukup untuk Xiao Yan?